asrama bukan sekedar tempat tinggal. Ia menjadi ruang pembinaan, pembelajaran mandiri sekaligus wadah interaksi sosial antar penghuni. Namun, tingginya mobilitas penghuni menuntut adanya sistem keamanan yang tangguh dan efisien. Selama ini, sistem keamanan konvensional seperti kunci manual masih sering digunakan. Sayangnya, sistem ini memiliki banyak kelemahan. Kunci bisa saja hilang, digandakan, bahkan dipinjamkan kepada orang lain. Beberapa asrama modern memang sudah menggunakan kartu akses atau PIN digital. Namun, kedua sistem ini pun masih menyisakan resiko. Kartu bisa saja tertinggal dan kode PIN mudah diketahui oleh orang lain. Di sisi lain, pengawasan manual oleh petugas juga terbatas. Mobilitas mahasiswa yang tinggi membuat pengawasan tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Akibatnya, potensi pelanggaran keamanan pun tetap terjadi. Untuk itu, dibutuhkan sistem keamanan yang lebih modern, efisien, dan tidak mudah dimanipulasi. Salah satu solusi terbaik adalah penerapan sistem fingerprint sebagai kontrol akses utama asrama. Dengan teknologi sidik jari, setiap penghuni memiliki identitas unik yang tidak bisa dipalsukan. Sistem akan mencocokkan pola sidik jari dengan database penghuni, dan hanya yang terverifikasi yang bisa masuk. Mahasiswa tidak perlu lagi membawa kunci ataupun kartu, cukup menempelkan jari saja. Sementara itu, pengelola dapat memantau akses keluar masuk secara real time, meningkatkan keamanan dan efisien. Dengan sistem ini, keamanan asrama menjadi lebih terjamin, aktivitas lebih tertata, dan potensi penyalahgunaan akses dapat diminimalisir. Yang pertama adalah dekomposisi. Pada sistem keamanan pintu asrama berbasis fingerprint, dekomposisi membantu kita memahami alur kerjanya secara jelas. Sistem yang awalnya terlihat rumit dapat dipecah menjadi 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, perekaman sidik jari. Yang kedua, verifikasi pendeteksian. Yang ketiga, validasi kecocokan. Dan yang keempat, pengendalian pintu. Pertama, perekaman sidik jari atau enrollment. Pada tahap ini, mahasiswa menempelkan ibu jari kanan pada alat fingerprint. Sistem akan membaca pola sidik jari dan mengubahnya menjadi template digital dan menyimpannya dalam database bersama dengan ID pengguna yang telah didaftarkan di web asrama ITB. Data inilah yang akan menjadi acuan setiap kali mahasiswa ingin masuk. Yang kedua, verifikasi pendeteksian dan pembacaan sidik jari. Saat mahasiswa ingin masuk ke asrama, mereka akan menempelkan kembali jari yang sama pada saat pemindai. Sistem membaca pola sidik jarinya, lalu mencocokkannya dengan data di database. Yang ketiga, validasi kecocokan. Jika pola sidik jari sesuai dengan data yang tersimpan, proses bisa dilanjutkan. Namun, jika tidak cocok atau sidik jari tidak terbaca, akses akan ditolak. Sistem akan meminta pengguna untuk mencoba kembali hingga data sesuai. Yang keempat, pengendalian pintu. Jika sidik jari terverifikasi, sistem mengirimkan sinyal ke pengunci pintu agar pintu terbuka secara otomatis. Sebaliknya, jika tidak cocok, pintu tetap terkunci untuk menjaga keamanan asrama. Selanjutnya yaitu abstraksi data. Hal-hal penting yang menjadi titik fokus penunjang sistem fingerprint di asrama antara lain, yang pertama adalah database penghuni asrama. Representasi data meliputi input nama pada saat check-in sebagai identitas masing-masing penghuni agar dapat membedakan dengan penghuni lainnya. Data yang terdaftar akan dikaitkan dengan suatu ID agar sistem dengan mudah melakukan proses verifikasi terhadap input yang diberikan pengguna. Database ini menyimpan template atau pola digital unik dari sidik jari yang sudah didaftarkan dan dikaitkan dengan ID sebelumnya. Detail informasi penghuni asrama seperti tinggi badan, usia, dan semacamnya tidak perlu diperhatikan. Selanjutnya yaitu fingerprint. Sensor fingerprint merupakan representasi dari proses autentikasi identitas. Fingerprint nantinya akan dibaca oleh sensor biometrik dan dikonversi menjadi data digital unik yang disederhanakan menjadi ID penghuni yang sudah terdaftar pada sistem dan dicocokkan dengan informasi database yang tersimpan. Selanjutnya, controller system, representasi pusat logika atau otak sistem. Controller menerima template sidik jari dari sensor, memerintahkan proses pencocokan terhadap template yang tersimpan di database untuk verifikasi, mengambil keputusan dan mengirimkan sinyal output ke sensor pengunci pintu untuk membuka atau menutup kunci berdasarkan keputusan tersebut.
Selanjutnya yaitu sensor pengunci pintu. Sensor tergolong perangkat elektronik yang membuka atau menutup kunci pintu secara otomatis. Sensor ini dipresentasikan sebagai output teks yang menampilkan status pintu seperti masuk, terima kasih ketika akses diterima, atau coba lagi ketika akses ditolak. Hal ini menunjukkan sistem membuat keputusan berdasarkan hasil pengecekan data penghuni yang terdaftar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengenalan pola. Pengenalan pola sendiri merupakan proses menemukan struktur berulang dalam sistem yang sedang bekerja. Pada sistem fingerprint ini, pola utama yang digunakan adalah pola seleksi atau pengambilan keputusan, di mana sistem mengevaluasi input sidik jari dengan mencocokkannya ke database penghuni asrama. Jika data fingerprint cocok, sistem akan memberi izin akses dan membuka pintu. Begitu pula sebaliknya, jika tidak cocok, maka sistem akan menolak dan pintu tidak akan terbuka. Dalam proses ini, sistem melakukan pengenalan pola biometrik, yaitu mendeteksi dan membandingkan fitur unik pada sidik jari. Nah, melalui mekanisme ini, sistem mampu mengenali identitas pengguna dengan cepat dan akurat tanpa memerlukan kunci fisik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang algoritma dari sistem fingerprint ini sendiri. Setelah program dimulai, akan diberikan output berupa pilihan menu dalam scanner. Pilihan ini akan dibagi menjadi 3. Pilihan pertama adalah perekaman data, di mana akan diminta input nama pemilik kamar dan nama ID user sebagai pengganti dari kode sidik jari. Kedua data tersebut akan dicatat oleh sistem dan akan diminta input tambahan apakah ada pencatatan ulang setelahnya. Jika ada, maka sistem akan looping lagi ke awal dan akan minta input nama pemilik kamar dan nama ID user. Jika tidak, maka sistem akan kembali lagi ke pilihan menu di awal. Pilihan kedua yaitu scan, di mana pengguna akan diminta ID usernya, lalu akan dicek oleh sistem apakah sesuai database atau tidak. Jika tidak, akan muncul output berupa pesan silahkan coba lagi dan akan kembali ke ID user awal. Jika iya, maka akan ditujukan nama dan ucapan terima kasih. Setelah sistem akan membuka akses untuk pintu asrama, lalu akan diminta input tambahan apakah ada scan tambahan. Jika tidak, maka menu yang akan dipilih akan kembali awal. Dan jika iya, maka akan kembali lagi ke permintaan ID user. Jika tidak, akan kembali lagi ke menu awal. Pilihan ketiga yaitu keluar, di mana akan muncul output program selesai, terima kasih, dan algoritma akan diterminasi. Berikutnya saya akan membahas tentang source code atau kode Python dari sistem fingerprint asrama. Pertama, ada variabel kapasitas asrama yang mengatur berapa jumlah data yang akan diterima oleh sistem. Lalu ada array nama pengguna yang akan menyimpan nama pengguna dari input, dan ada array kode fingerprint yang akan menyimpan kode ID user sebagai password dari fingerprint untuk input-input dari para pemilik kamar. Berikutnya akan muncul output sistem fingerprint asrama. Pertama, ada fungsi pendaftaran yang akan kita define. Jika nilai kosong tidak ada dalam nama pengguna, maka akan muncul pesan bahwa database sudah penuh. Dan untuk I dalam range kapasitas asrama, di mana ini mulai looping. Jika nama pengguna I tidak kosong, maka akan lanjut ke slot berikutnya. Muncul output pendaftaran anggota asrama ke sesuai I plus 1 sesuai nomornya. Selama itu true, akan muncul input masukkan nama penghuni, dan jika terdeteksi kosong, akan ada output nama harus diisi. Lalu akan ada diminta input fingerprint, masukkan kode sidik jari. Jika kode sidik jari ditemukan kosong, akan muncul output kode sidik jari harus diisi. Jika ditemukan kode yang sama, maka kode sidik jari sudah ada di dalam database, akan muncul. Lalu berikutnya, nama pengguna dan nama pengguna nama pengguna nomor I dan kode fingerprint nomor I akan dicocokkan dengan nama dan fingerprint yang diinput, jadi akan di-assign variabelnya. Lalu akan muncul output fingerprint masih disimpan untuk nama tersebut. Nah, berikutnya jika ada penambah data lagi, akan muncul tambah data lagi. Jika ya, akan kembali lagi ke awal. Jika tidak, maka akan berhenti. Berikutnya adalah fungsi scan. Nah, fungsi scan ini di-define sebagai akan diminta input untuk masukkan kode scan sidik jari. Nah, akan ada opsi untuk mengetik Q, di mana nanti ini akan mengembalikan kembali ke menu awal. Jika untuk J dalam range kapasitas asrama, jika fingerprint scan ditemukan sesuai dengan kode fingerprint J, maka akan muncul output
nama pengguna nama tersebut, nama pemilik sidik jari tersebut, dan output terima kasih, pintu asrama terbuka, dan pintu asrama akan dibuka. Jika scan tidak ditemukan, maka sidik jari tidak akan dikenal dan akan muncul output sidik jari tidak dikenal. Lalu berikutnya akan ada bagian menu yang akan tetap muncul, yang akan menjadi keadaan default dari kode jika mereka sudah keluar dari pendaftaran atau mereka sudah keluar dari scan atau mereka memulai kode. Akan muncul output menu, lalu output 1 sebagai pendaftaran fingerprint, output 2 sebagai scan pintu asrama, dan output 0 sebagai keluar. Lalu akan diminta input apakah mau pilih menu yang pertama, menu yang kedua, atau menu 0. Jika dipilih menu pertama, maka akan dieksekusi bagian fungsi pendaftaran tadi yang sudah dijelaskan. Jika pilih nomor 2, maka akan dieksekusi fungsi scan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Dan jika pilih 0, maka program akan memberikan output selesai, terima kasih, dan program akan melanjutkan ke terminasi. Jika muncul pilihan tidak valid, maka akan keluar output menu tidak valid.